Kapolresta Bandung ungkap fakta kerusuhan oknum Bobotoh dan Steward. Bobotoh kirimkan desakan ke manajemen Persib. Apakah kerusuhan oknum Bobotoh berujung pengurangan poin untuk Persib? Jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Kapolresta Bandung ungkap fakta kerusuhan oknum Bobotoh dan Steward. Kronologi kericuhan oknum Bobotoh semakin menemui titik terang. Kali ini kami akan mengulas kronologi kerusuhan menurut sudut pandang polisi yang berada di lapangan. Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, memberikan penjelasan resmi mengenai kericuhan yang terjadi setelah laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula setelah pertandingan berakhir, ketika beberapa supporter mulai terlibat dorong-dorongan dengan Steward. Kusworo menyebutkan bahwa situasi semakin memanas ketika ada pelemparan kursi yang dilakukan oleh Bobotoh. Iya, jadi pada saat pertandingan selesai, terlihat ada supporter yang dorong-dorongan dengan Steward. Kami sempat melihat ada yang melempar kursi dari Bobotoh kepada Steward, ujar Kusworo, Senin 23 September 2024. Ia menjelaskan bahwa setelah melihat kejadian tersebut melalui CCTV, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan Steward Security Officer dan langsung mengamankan situasi. Menurut Kusworo, kericuhan tersebut berhasil diredam dalam waktu 5 hingga 10 menit tanpa korban. Ia juga menambahkan bahwa insiden ini kemungkinan terkait dengan kejadian sebelumnya, yaitu insiden antara Bobotoh dan Steward pada laga Persib melawan Port FC. Sekali lagi perlu digarisbawahi, insiden ini lahir akibat kejadian sebelumnya, yaitu saat Persib melawan Port FC. Informasinya ada kesalahpahaman pada saat pertandingan Persib dengan Port FC, ini mungkin aksi susulan dari kekecewaan tersebut. Tambahnya, Bobotoh kirimkan desakan ke manajemen Persib. Insiden oknum Bobotoh versus Steward ini ikut direspons salah satu komunitas supporter Persib, Bobotoh Maung Bandung Bersatu atau Bomber. Ketua Umum Bomber Dian Purnama mengaku menyayangkan kejadian itu karena efeknya akan merugikan seluruh elemen. Intinya, saya secara pribadi menyayangkan hal seperti itu. Apalagi kita posisinya menang, Persib lagi main dengan bagus, malah dicederai hal seperti itu. Yang rugi tentunya ke kita, serba salah nantinya, kata pria yang akrab disapa Apin tersebut. Ia juga tak segan mengkritik oknum Bobotoh yang diduga sudah melakukan tindakan kekerasan pada pertandingan kemarin. Meskipun ada pemicu yang memantik insiden ini, tapi menurut dia, ada pihak yang justru jadi korban karena perilaku yang salah sasaran. Yang tidak bersalah dan yang tidak tahu apa-apa kan jadi kena imbasnya. Masa sampai kapan kayak gini terus? Jadinya kan jelek ke persepak bolaan kita di Indonesia, ungkapnya. Menurut Apin, insiden ini harus menjadi momentum bagi manajemen Persib supaya membuka ruang komunikasi dengan kelompok Bobotoh. Sebab kata dia, kericuhan di laga kemarin merupakan akumulasi kekecewaan dari para Bobotoh atas sikap manajemen yang kurang mendengarkan masukan para supporter. Harus dibuka mediasi antara manajemen dan supporter, karena manajemen tidak bisa berdiri sendiri tanpa Bobotoh, harus menerima masukan. Intinya kita semua harus duduk bareng, jangan menutup diri, dan manajemen harus menerima masukan. Kalau tidak disikapi, saya khawatir akan terulang kembali. Harus ada kebijakan, supaya semuanya dilibatkan. Kasihan kan akhirnya mereka yang tidak berdosa, bekerja demi anak istri, malah jadi korbannya. Jadi saya minta ini jadi peristiwa terakhir, kita semua harus duduk bareng ke depannya harus gimana, pungkasnya. Apakah kerusuhan oknum Bobotoh berujung pengurangan poin untuk Persib? Nick Kuipers menjadi sorotan Bobotoh usai menuliskan cerita Instagram -3 usai laga kontra Persija. Tak lama kemudian, cerita tersebut dihapus oleh Nick. Lalu, apa benar Persib mendapat pengurangan poin? Meskipun Persib meraih kemenangan 2-0 dalam duel El Clasico Indonesia, sayangnya,
Aksi rusuh yang dilakukan oleh oknum supporter justru mencoreng momen bersejarah ini. Apa saja sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Persib? Mari kita selami bersama. Setelah pertandingan tersebut, suasana di sekitar stadion berubah tegang. Beberapa oknum supporter melakukan serangan terhadap steward pertandingan yang menimbulkan keresahan. Media sosial pun ramai dengan komentar, termasuk dari bek Persib, Nick Kuipers, yang mengekspresikan kekecewaannya melalui unggahan Instagram. Ia menulis angka -3 yang banyak ditafsirkan sebagai tanda bahwa Persib akan menerima sanksi pengurangan 3 poin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga mengungkapkan bahwa ada wacana untuk memberikan sanksi kepada klub jika supporter mereka berulah. Ini yang kami harus dorong ke Liga. Jika ada kerusuhan, timnya harus dihukum poin, ujarnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa saat ini tidak ada regulasi yang secara langsung mengatur pengurangan poin akibat kerusuhan supporter. Lantas, jika bukan pengurangan poin, sanksi apa saja yang mungkin dihadapi Persib? Menurut Kode Disiplin PSSI 2023, ada 3 sanksi yang bisa diterima. Pertama, denda. Persib pernah dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah karena ada supporter yang melanggar aturan di pertandingan melawan Bali United. Ini menjadi sinyal bahwa tindakan oknum supporter tidak hanya merugikan tim, tapi juga berdampak pada keuangan klub. Kedua, laga kandang tanpa penonton. Ada kemungkinan Persib dijatuhi sanksi laga kandang tanpa penonton. Ironisnya, mereka pernah mengalami hukuman ini saat menjamu Persija Jakarta pada Maret 2024. Meskipun mereka tetap menang 2-1 di pertandingan itu, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran supporternya. Ini jelas menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana tindakan kecil bisa berdampak besar pada suasana pertandingan. Dan yang ketiga, larangan bermain di kandang. Sanksi paling berat yang bisa diterima adalah larangan bermain di kandang dalam jangka waktu tertentu. Persib pernah menghadapi situasi ini di Liga 1 2018, di mana mereka dilarang bermain di Pulau Jawa setelah insiden tragis yang mengakibatkan kematian seorang supporter Persija. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari kerusuhan supporter dan bagaimana hal ini bisa memengaruhi prestasi tim secara keseluruhan. Insiden ini bukan hanya menggugah emosi, tapi juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab bersama dalam mendukung klub. Di saat prestasi Timnas Indonesia tengah menanjak, mari kita berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan sepak bola Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang positif.